Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayunita. Saya akan membahas tentang makanan khas Melayu Riau. Hakikat makanan Melayu Riau. Yang pertama yaitu masakan tradisional Melayu Riau, yaitu masakan rumpun Melayu dan Sumatera. Yang kedua, menu masakan menggunakan ikan dan sering kali menggunakan kerbau atau lembu. Yang ketiga, bumbu tambahan yang umum digunakan adalah belacan. Yang keempat, kehalalan adalah hal mutlak dalam makanan Melayu. Yang kelima, asal makanan dan penamaannya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Melayu. Nilai-nilai dalam makanan Melayu Riau, yaitu yang diatur mulai dari yang pertama, tata cara meracik makanan atau pengolahannya. Yang kedua, ketika memakan makanan. Yang ketiga, setelah selesai makan. Tata cara meracik makanan atau pengolahannya. Aturan pengolahan makanan bersifat mutlak, di mana orang Melayu berpantang bila memakan makanan yang pengolahannya belum sesuai dengan adat dan adab Melayu. Yang kedua, ketika memakan makanan, menghadap makanan atau saat makan juga diatur dalam adab dan adat orang Melayu. Dalam ungkapan Melayu disebutkan, makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan. Dimaksudkan sebagai nilai mendapat sama berlaba dan hilang sama merugi, di mana makan dapat diterjemahkan hanya sebagai cara bertahan hidup atau makan lebih utama kepada sikap saling berbagi. Yang terakhir itu setelah selesai makan. Menyudahi makan, dalam praktiknya seorang Melayu mengucapkan syukur kepada Allah. Pinggan makan yang digunakan mesti dibasuhi dengan air basuh tangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kaum perempuan dalam menyuci perlengkapan makanan. Pinggan yang kering biasanya lebih susah dibasuh sebab sisa kuah dan minyak melekat dan mengeras. Jenis makanan Melayu. Jenis makanan Melayu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis makanan harian, yang kedua makanan dalam upacara ritual. Yang pertama, makanan harian. Mengolah atau membuat makanan harian biasanya dilakukan ketika selesai sholat subuh, menjelang sholat zuhur, dan setelah asar menjelang maghrib. Makan utama dalam harian adalah nasi dengan lauk pauknya, serta makanan salingannya. Makanan upacara dan ritual. Dalam upacara dan ritual, orang Melayu juga membuat makanan harian dan tentunya membuat makanan khusus. Makanan khusus adalah makanan yang hanya dibuat pada acara ritual, upacara, dan perayaan tertentu. Misalnya, bubur Asyura yang hanya dibuat dalam acara-acara keagamaan seperti Maulud dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bertih, beras kuning dan putih dalam acara nikah kawin, nasi kuning bunga telur yang dibuat dalam acara sunnah Rasul, kuasang Melayu Hulu Sungai Mandau yang dibuat dalam acara Hari Raya Islam. Contoh makanan harian Melayu yaitu gulai ikan patin dan asam pedas ikan patin. Sedangkan minuman harian Melayu adalah air mata pengantin. Contoh makanan upacara dan ritual Melayu yaitu bubur Asyura Melayu. Beberapa makanan khas Melayu Riau. Yang pertama, kue asidah. Kue asidah dianggap sebagai salah satu kue yang menonjolkan cita rasa makanan Melayu. Kue ini dibuat dari perpaduan cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Setelah dikukus sekitar 20 menit, hasil jadi kue akan terasa lembut dan manis di mulut. Kue asidah umumnya disajikan sebagai makanan pembuka dan salah satu keunikan penyajiannya adalah disajikan bersama dengan bawang goreng. Yang kedua yaitu cincalo. Cincalo termasuk makanan khas Melayu yang mengandung protein sangat tinggi. Cincalo terbuat dari bahan dasar udang berukuran kecil yang difermentasi. Proses pembuatan cincalo sendiri memakan waktu yang cukup lama. Pertama-tama, udang akan langsung dibersihkan cangkang dan diaduk dengan garam kasar. Campuran udang dan garam ini dimasuk dalam wadah tembikar yang ditutup kain kasa tebal selama 20-30 hari. Setelah selesai difermentasi, cincalo siap dihidangkan bersama nasi hangat dan dicampur ke dalam sambal bawang ataupun sambal mentah. Yang ketiga adalah es Laksamana Mengamuk. Es Laksamana Mengamuk diilhami dari cerita rakyat zaman dahulu
yang berkembang dalam adat istiadat masyarakat Melayu. Bahan utama dari es ini adalah buah kuini yang awalnya tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Namun, ketika ada seorang laksamana yang mengamuk dan menebas semua buah kuini yang ada di pepohonan menggunakan pedang, masyarakat sekitar mencoba memanfaatkan buah kuini tersebut menjadi hidangan yang layak untuk dimakan. Sampai saat ini, kuini disajikan bersama dengan air santan dan gula merah untuk hidangan bulan puasa. Yang keempat yaitu mie sagu. Mie sagu tergolong makanan khas Melayu Riau, dan yang membedakan oleh mie sagu ini dengan mie daerah lain adalah tambahan komponen ikan teri, daun kuncai, dan toge di dalamnya. Mie sagu ini termasuk oleh-oleh yang sering dibawa wisatawan pulang ke tempat tinggal asal mereka karena cita rasa gurih manis yang diberikan. Dari segi kesehatan, mie sagu ini diklaim sangat cocok untuk pengobatan dan memenuhi nutrisi pasien penderita diabetes. Yang kelima adalah sup tunjang. Sup tunjang ketika Anda berkunjung ke daerah Kota Batam ataupun Riau, tentu adat Melayu sangat terasa, dan di sini Anda bisa menikmati salah satu hidangan khas di kala musim dingin yaitu sup tunjang. Sup yang satu ini sekilas terlihat seperti sup buntut. Yang membedakan menu ini dengan sup buntut adalah komponen tambahannya yang disajikan di dalam sup. Selain sumsum sapi, sup tunjang dibuat dari beragam bahan rempah seperti cengkeh, kayu manis, jahe, bawang putih, bawang merah. Cita rasa gurih manis yang diberikan sup ini bisa membantu mengembalikan stamina Anda yang sudah menurun setelah seharian bekerja. Yang keenam adalah roti jala. Roti jala adalah roti khas daerah Riau yang memberikan cita rasa Melayu sangat kental. Roti ini umumnya menjadi hidangan pernikahan. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, roti jala tidak hanya digunakan sebagai hidangan pernikahan, tetapi juga hidangan keluarga yang membantu menghangatkan suasana saat anggota keluarga sangat sulit berkumpul di hari biasa. Bahan dasar roti jala sendiri berupa gandum yang sekarang ini sering dikombinasikan dengan pewarna makanan, mengingat warna dasar utama roti jala umumnya adalah putih. Untuk penyajian, sekarang ini roti jala bisa disajikan dengan saus durian, saus kari, maupun saus manis. Yang ketujuh adalah ikan asap selais. Jika Anda berkunjung ke kota Riau, jangan lupa untuk mencicipi ikan asap selais. Di Jakarta, ikan jenis ini umumnya hanya digoreng atau dijadikan ikan asin. Namun demikian, di kawasan Riau yang masih kental dengan budaya Melayu, ikan ini diolah dengan bumbu, gulai, dan pindang. Keunikan ikan ini adalah tampilannya yang sudah seperti ikan asap, sehingga saat disajikan, rasanya akan lebih nikmat apabila disantap dengan sambal. Sekian video pembahasan tentang makanan khas Melayu Riau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.